Pasukan pertahanan Israel berujung mundur setelah berusaha menerobos wilayah udara Lebanon. Belum juga menyerang, Israel sudah dibuat ketakutan dengan roket-roket milik Iran yang tiba-tiba menyerang. Dalam serangan terbaru, IDF diketahui berusaha menerobos wilayah udara Lebanon dengan jet tempur udara mereka. Melihat upaya serangan IDF, pejuang perlawanan Islam pro-Iran pun merespons dengan menembakkan roket berturut-turut. Serangan ini membuat pasukan IDF langsung melakukan penarikan jet tempur dan berbalik arah. Tak hanya roket dari milisi pro-Iran, dalam serangan ini kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim telah meluncurkan rudal permukaan ke udara untuk menghalau jet tempur Israel. Selain itu, roket dan drone juga ditembakkan ke posisi militan IDF. Di tengah upaya IDF menerobos, Hizbullah juga melaporkan telah menyerang pangkalan IDF di wilayah Shraga yang letaknya 3 km selatan Nataria dengan beberapa drone bermuatan bahan peledak. Parade militer besar-besaran dilakukan oleh Batalion Jenin di kamp pengungsian Jenin. Kelompok yang berafiliasi dengan kelompok jihad Islam Palestina ini berhasil memaksa mundur pasukan Israel. Dalam video yang ada, banyak pria berpenutup wajah dan menggunakan senjata berkeliaran di sepanjang jalan di kamp Jenin. Pasukan dan militan bersenjata ini melakukan unjuk rasa 2 hari setelah pasukan Israel berhasil mundur dari Jenin. Parade kemenangan ini juga dilakukan untuk memberikan bela sungkawa atas tewasnya warga sipil dalam serangan 10 hari yang dilancarkan Israel. Militan bersenjata ini sekaligus menjaga wilayah Jenin dari kemungkinan bahwa nantinya pasukan Israel akan kembali melakukan pendudukan. Militer Israel sendiri diketahui telah mundur dari kota Jenin di tepi barat dan kamp pengungsinya setelah serangan militer yang menewaskan banyak orang dan menghancurkan infrastruktur penting. Sebanyak 21 warga Palestina termasuk anak-anak dan orang tua telah tewas di Jenin selama beberapa hari terakhir, hingga 130 orang lainnya dinyatakan terluka. Dua jet tempur asing yang membawa bom nuklir dilaporkan terbang di atas wilayah Amerika Serikat. Bahkan bom nuklir yang melintas ini punya efek ledakan yang lebih tinggi daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dari laporan yang ada, dua jet tempur asing ini terlihat pekan lalu di atas wilayah California. Keduanya dilengkapi bom latih nuklir B6112, varian terbaru dalam keluarga B61 yang bisa menghasilkan ledakan hingga 50 kiloton TNT. Bahkan lebih tinggi dari bom Hiroshima dan Nagasaki yang hampir 80 tahun yang lalu menghasilkan ledakan 15 dan 25 kiloton. Bom latih nuklir B6112 yang dibawa dua jet tempur asing adalah versi senjata non-eksplosif yang digunakan untuk tujuan pelatihan. Dari laporan foto-foto beredar, diketahui bahwa keduanya adalah jet tempur Tornado bagian dari Angkatan Udara milik Jerman. Kedua pesawat ini terlihat di dekat pangkalan Angkatan Udara Edwards. Ini adalah salah satu pesawat tempur non-Amerika Serikat yang bersertifikat di Eropa di bawah pembagian nuklir NATO. Foto lain yang diambil pada 27 Agustus di pangkalan Angkatan Udara Edwards di California memperlihatkan pesawat Jerman ini membawa bom latih nuklir B6112. Keikutsertaan Jerman yang berkelanjutan dalam latihan semacam ini memastikan bahwa Jerman mempertahankan kemampuan operasional yang dibutuhkan untuk misi nuklir di bawah kerangka NATO. Pasukan Hizbullah melancarkan serangkaian serangan dan menargetkan pangkalan militer Israel. Kawanan pesawat tak berawak ini disasarkan pada beberapa barak militer dalam serangan beruntun yang dilakukan. Dikutip dari Al-Mayadin, Angkatan Udara Hizbullah melancarkan kawanan pesawat tak berawak serang satu arah ke barak militer Israel di sebelah utara kota pesisir Aka yang diduduki. Drone-drone tersebut menargetkan posisi dan area akomodasi pasukan pendudukan Israel di barat Shraga dan langsung mengenai sasaran yang dituju. Kamp Shraga menjadi markas Komando Brigade Infanteri Golani dan markas besar unit pasukan khusus Egos. Dalam waktu bersamaan, Hizbullah juga menembakkan roket Katyusha ke markas besar Brigade Teritorial Baram yang baru didirikan. Serangan ini adalah serangan balasan atas berbagai serangan yang menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan. Perlawanan Islam juga menanggapi agresi Israel di kota Hanine dengan meluncurkan dua pesawat nirawak FPV ke lokasi militer Jal al-Alam. Dua pesawat nirawak mini bermuatan bahan peledak ini langsung menghantam sasarannya.
Israel kembali melakukan serangan brutal yang menyasar wilayah kamp pengungsi di jalur Gaza. Dalam serangannya, Israel bahkan mengubur hidup-hidup puluhan pengungsi. Serangan brutal ini dilancarkan Israel di wilayah Al-Mawasi di Khan Younis, tempat separuh pengungsi di jalur Gaza berlindung. Bombardir Israel di wilayah ini membunuh setidaknya 40 orang, mengubur mereka dalam timbunan pasir akibat bom. Saat serangan dilancarkan, sebagian besar pengungsi diketahui sedang tidur. Dari laporan media Palestina, setidaknya 40 orang syahid dalam serangan tersebut, sementara 60 lainnya mengalami luka berat. Dari laporan Al Jazeera, setidaknya 20 tenda tempat pengungsi Palestina tidur terkena serangan ini. Tim penyelamat yang mencari korban selamat di Al-Mawasi mengatakan bahwa rudal Israel meninggalkan lubang sedalam 9 meter di tenda kamp di jalur Gaza Selatan. Serangan ini terjadi di dekat rumah sakit lapangan yang dikelola oleh Badan Amal Inggris UKML di pintu masuk Al-Mawasi. Saksi mata di daerah Khan Younis juga menggambarkan suasana kacau setelah serangan Israel dilancarkan. Seketika api yang berkobar dan pesawat pengintai Israel berputar-putar di atasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.